Kalau di bawah makam tersebut itu ada sesosok atau sesuatu yang besar yang membuat makam tersebut itu mengapung. Dan konon nih katanya, sesuatu itu adalah sesosok naga. Halo, welcome back to my channel. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan di channel ini, aku gak cuma nyeritain hal-hal yang bikin kalian merinding, tapi juga mikir dua kali di dunia mereka dan di dunia kita. So, jangan lupa klik like-nya and tambah subscribe di bawah, biar kalian gak ketinggalan hal-hal menarik dari channel aku. Jangan lama-lama, kita masuk ke videonya. Pernah gak sih guys kalian mikir kalau di dunia kita ini itu ada makam yang terapung di bawah lautan? Dan ternyata kita bisa melihat bahkan mengunjungi tempat ini. Tepatnya di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Atau biasanya dikenal sebagai makam Syekh atau Mbah Mudakir. Kalau melihat dari foto-foto ini, kalian mikir makam ini tuh mengapung di permukaan laut. Untuk memahami misteri ini, kita harus flashback ke beberapa tahun lalu dan cerita singkat perjalanan Syekh Mbah Mudakir ini. Makam tersebut adalah makam dari beliau yang bernama Syekh Abdullah Mudakir. Beliau ini hidup di sekitaran abad ke-19 hingga pertengahan abad 20 guys. Beliau ini lahir di Meranggen, Demak, dan dikenal sebagai sosok penyebar agama Islam terutama di pesisir Sayung guys. Dalam berbagai catatan nih, Syekh Mbah Mudakir ini itu adalah murid dari Syekh Soleh Derajat. Dan beliau menetap di Tambak Sari dan memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya itu untuk menyebarkan agama Islam di pesisir pantai Sayung ini. Beliau berdakwah sambil menjadi petani. Masyarakat mengenal beliau itu dengan seseorang yang benar-benar baik guys. Sosoknya itu sederhana, sering membantu warga, sering membantu orang-orang yang sakit, dan memiliki banyak murid sampailah orang-orang di sekitar itu mengenalnya sebagai tokoh agama di wilayah Demak. Dan beliau pun wafat pada tahun 1950-an dan dikuburkan atau dimakamkan di desa Tambak Sari. Dan saat itu nggak ada yang aneh sama sekali. Karena makam beliau ini itu berada di pemakaman seperti biasanya dan daratan gitu. Dan kisah ini menjadi menarik. Kenapa? Karena setelah puluhan tahun setelah beliau ini wafat, di wilayah pesisir Sayung itu benar-benar menjadi daerah yang paling berdampak abrasi banjir rob laut guys. Tahun demi tahun air laut tuh mulai naik dan bahkan nih kalau kita ngelihat sekarang kondisinya banyak rumah-rumah tuh yang udah tenggelam, tergenang oleh air, bahkan tuh hampir menyisakan atapnya aja. Jalan-jalan rusak dan tambak pun hilang. Bahkan sebagian wilayah desa Tambak Sari ini itu udah menghilang ditelan oleh lautan. Kalian pernah kepikiran gak sih kalau kalian berada di sana di mana rumah kalian yang indah ini itu menjadi lautan seiring berjalannya tahun demi tahun dan kalian gak bisa nempatin itu lagi karena kondisi? Pastinya sedih. Tempat yang dulu menjadi pemukiman warga pada umumnya sekarang digenangi oleh air dan bahkan gak bisa difungsikan lagi. Namun nih, di tengah perubahan yang kompleks itu, ada wilayah yang dimana itu gak terdampak air rob ini, yaitu makam Syekh Mbah Mudakir ini. Dan kalau kita lihat nih dari gambar ini, kalian pasti mikir, makam ini itu berada di tengah lautan dan terlihat seperti berdiri sendirian di tengah hamparan air laut. Dan kalau kalian pernah berkunjung di sana nih, kalian melihat pasti di sana itu bener-bener kayak makam terapung. Tapi beneran nggak sih kalau makam itu terapung?
Nah, disinilah yang memunculkan banyak perdebatan dan perselisihan di antara orang yang percaya dan enggak percaya nih. Sebagian orang nih percaya kalau makam tersebut itu terapung seperti rakit. Tapi faktanya itu enggak seperti itu. Enggak ada laporan, bahkan penelitian pun itu menyatakan bahwa makam tersebut itu terapung. Yang terjadi, tanah di sekitar makam beliau ini itu tuh masih utuh dan nggak terkena dampak abrasi yang begitu signifikan gitu. Jadilah kalau kita melihat tuh, makam beliau ini itu terlihat seperti pulau kecil gitu di tengah lautan. Jadi berdasarkan ilmiahnya nih, makam tersebut itu nggak terapung guys, melainkan di atas daratan yang tersisa dan masih bertahan di tengah kawasan yang udah terendam air rob itu. Walaupun ilmiahnya itu udah jelas, tapi masyarakat di sekitar itu memiliki pendapat yang berbeda. Banyak masyarakat yang percaya bahwa bertahannya makam beliau ini itu tidak terlepas dari karomah beliau. Menurut cerita turun-temurun di sana, makam beliau itu nggak terdampak sama sekali oleh air laut, di mana udah bertahun-tahun air makin meninggi kan. Bahkan ada cerita di mana kalau air laut lagi pasang tinggi banget, makam beliau ini tuh nggak terdampak sama sekali, malah makin tinggi. Jadi lebih tinggi dari air laut yang tinggi itu, dan makam beliau ini lebih tinggi gitu. Seolah ini tetap lebih tinggi daripada lingkungan sekitarnya. Dan ada yang bilang kalau di bawah makam tersebut itu ada sesosok atau sesuatu yang besar yang membuat makam tersebut itu mengapung. Dan konon nih katanya, sesuatu itu adalah sesosok naga. Dan ya, tentu kepercayaan-kepercayaan ini atau cerita yang diturunkan turun-temurun ini gak bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun kisah-kisah inilah yang membuat makam beliau ini menjadi lebih terkenal nih. Dan hingga saat ini, itu banyak banget peziarah yang berkunjung ke makam beliau, terutama saat menjelang Ramadan dan juga Syawalan. Bukan hanya peziarah di Jawa aja, tapi bahkan ada juga di luar Pulau Jawa. Kalau kalian ke sana tuh, kalian akan menyusurin jembatan panjang menuju makam tersebut, di mana kanan dan kirinya itu terdapat banyak banget pohon mangrove dari ujung sampai ujung. Dan tentu saja gak terlepas dari cerita-cerita yang tadi, ada juga cerita-cerita dari peziarah-peziarah yang datang berkunjung ke sana. Dan ada satu cerita si peziarah ini itu mengaku bahwa hampir semua orang atau pengunjung-pengunjung di sana itu sepakat bahwa kalau kalian datang sana itu, daya tarik utamanya itu bukan cerita-cerita mistisnya, melainkan ya memang tempatnya itu indah banget. Dan ada yang bilang kayak kesan mistis, tapi jujur aku pernah kesana dan aku merasa itu indah. Dan juga kalau mistis ya ada kalau kita mikir negatif aja waktu di sana. Kalau kalian tanya apakah makam ini itu adalah makam terapung, jawabannya enggak. Dan makam ini itu simbol penghormatan kepada ulama yang mengabdikan hidupnya untuk masyarakat. Di balik hamparan laut yang melontang ini, dan makam ini adalah menjadi saksi bisu terjadinya abrasi tahun demi tahun, dan kepercayaan masyarakat di sana nggak pernah tenggelam. Gimana menurut kalian makam terapung ini? Dan aku pengen tahu, apakah kalian pernah berkunjung di sana? Kalau aku sih pernah, dan kalau kalian tanya aku akan bilang kalau di sana itu benar-benar adem. Tapi jangan datang menjelang maghrib ya, karena di sana juga ada pantangan kayak gitu. Tapi aku setuju di mana orang-orang bilang kalau kalian berkunjung di sana, daya tarik utamanya itu bukan cerita-cerita mistis, melainkan ya tempat itu sendiri. Coba tulis di kolom komentar. Oke, makasih banget udah nonton video ini sampai akhir. So,
Jangan lupa klik like-nya and tabel subscribe di bawah buat saran-saran video selanjutnya. Tulis di kolom komentar ya. Makasih. See you.